warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah. Bersama saya Mikdad Adausi, tentunya dengan guru-guru kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kita sapa dulu, ada Ustadz Maulana. Apa kabar guru? Pokoknya semangat selalu. Semangat terus ya. Ustadz siapa apa kabar? Alhamdulillah kumaha damang. Pangestu alhamdulillah. Ustaz Zanada, Masya Allah udah lama gak ketemu, sehat ya? Sehat, Masya alhamdulillah. Allah. Nah jamaah yang ada di rumah juga tuh, yang mau siap-siap nganterin anaknya sekolah, yang mau kerja boleh sambil dengerin, siapa tahu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ada tayangan ini mengenai Pak Sutri ditangkap mau jual ginjal karena terjerat pinjol. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Dad, zaman sekarang orang rela ya jual ginjal demi uang. Astagfirullahaladzim, Ibu Ya jangan ya Bu. Ingat Enggak. Bu, tuh keluarga di rumah Bu. Iya Pak Ya Bu, Ustadz. punya anak kan Bu? Alhamdulillah Punya suami, tuh punya. jangan ya Bu. Jangan jual ginjal ya Bu. Ibu terima kasih ya Ibu, boleh silakan duduk kembali Ibu. Masya Allah. Ustadz Maulana Iya. mohon tanggapannya dong mengenai berita tersebut. Oke, Silakan siap. Ustadz Maulana. Ustaz Nada, Ustaz Masya Allah tabarakallah. Buat kita semua, jangan sampai putus asa. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan yakin Allah menolong kita. Ingat, dosa yang tertinggi adalah terbesar adalah putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ketahuilah setiap apapun yang menimpa kita, yakin tujuan itu bagus dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mohon maaf tanpa menggurui, ayo jadikan doa. Doa, ini doa nih. Doa minta tolonglah sama Allah. Ada minta tolong karena dua hal. Salat, sabar. 1, 2, 3, salat. Salat, sabar. Iya. Kesabaran dan sholat itu bentuk bagaimana kita minta tolong kepada Allah. Dan ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui lagi. Senantiasa saya ingatkan, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang nonton di rumah. Semua punya masalah. Semua punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Betul, jadi bagaimana kita menyikapi masalah Ya, tersebut. jangan sampai jual ginjal. Tahu nggak kalau jual ginjal? Berarti tenaganya 0,5% hilang. Betul. Pastinya. Padahal ginjal itu adalah organ yang penting banget untuk tubuh kita ya karena Ustadz mohon ya. maaf, saya rasa masih ada jalan keluar yang lain. Insya Allah. Tetap berdoa terus ya. Terima Iya. kasih guruku Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ih Masya Allah seneng banget lihat semangatnya. Nah jamaah ya Allah kalau saya lihat berita tuh ya akhir-akhir ini agak ngeri banget. Di mana-mana gitu ada bencana. Terus ada gunung meletus. Terus misalnya di tempat yang gak seharusnya ada salju. Tiba-tiba ada salju. Terus pemanasan global. Aduh ya Allah serem banget. Nah ternyata apa yang dibilang oleh Rasulullah. Ketika di zamannya dulu itu sudah ada beberapa tanda-tandanya di zaman sekarang loh jamaah. Ya Allah kira-kira apa aja sih tanda-tandanya, terus apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah itu pas banget nih. Kita akan bahas dalam tema kita yang luar biasa, temanya adalah Astagfirullah sudah terjadi zamannya yang dikabarkan Rasulullah. Masya Allah baik. Jamaah akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ada tayangan istri digerebek suami di kamar hotel. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ustaz Zanada Ya, izin siap, bertanya Kak. nih, masih ada kaitannya dengan Ya. tema kita hari ini. Katanya zaman atau misalnya tanda-tanda yang sudah dikatakan oleh Rasulullah itu adalah sudah terjadi di zaman sekarang. Nah salah satunya sama kayak video tadi tuh ada kaitannya, yaitu perzinahan itu sudah banyak terjadi dan orang tuh secara terang-terangan gitu Ustazah. Nah ini mohon tanggapannya. Iya, Masya Mohon Allah. izin guru naudzubillah min silakan. dzalik. Baik, Ya. terima kasih Kak Mikdad, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Jamaah sekalian, bicara tentang hari kiamat. Ini subhanallah pernah juga dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama. Nah, ini ngomongin hari kiamat, bahwa Nabi memang pernah mengatakan, sayati zaman ala ummati, akan datang pada zaman umatku, kita nih sekarang. Yafirruna minal ulama, di mana orang-orang yang sudah jauh dari para ulama, menjauhi majelis-majelis ilmu, menjauhi yang namanya tempat-tempat kebaikan. Inilah sebabnya ketika sudah menjauhi tempat-tempat kebaikan, perzinahan sudah mulai marak. Minum khamar sudah bukan menjadi hal yang memalukan. Kebodohan merebak karena nggak mau hadir ke majelis ilmu. Perzinahan merajalela, naudzubillah min dzalik. Suami istri tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa menjaga diri sehingga mudah terpancing fitnah di akhir zaman, mudah masuk ke dalam perselingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Kaum wanita masih kondisi yang bertahan, bertambah sehingga selisih antara perempuan dengan laki-laki itu 50 dibandingkan 1. Subhanallah. Oleh karena itu inilah yang terjadi yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terkait dengan hari kiamat. Nah, ini udah jelas kita harus mengimaninya. Jamaah sekalian, oleh karena itu di antara cara pertama yang bisa kita lakukan, yuk deketin para guru-guru, deketin tempat-tempat kebaikan, deketin majelis-majelis ilmu agar kita terhindar dari kebodohan, terhindar dari perzinahan, kelakuan, perbuatan yang memang dilarang oleh syariat. Dan bahkan seorang ulama bernama Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengumpulkan kalam-kalamnya Allah itu dengan sebuah rangkuman, sebuah urutan akidah. Ini penting buat kita. Akidatul mujmalah yang diantaranya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha, bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Harus kita persiapkan dengan menghindari berbagai macam fitnah. Fitnah udah mulai merajalela, betul. Kuatkan keimanan kita, kuatkan akidah kita, diantaranya jangan jauh-jauh dari tempat kebaikan sehingga itu dia. Tetap kita mendapatkan satu nilai kebaikan jauh dari kebodohan. Masya Allah, jadi memang kita harus menormalisasi ya anak-anak muda zaman sekarang untuk datang ke kajian, majelis ilmu. Soalnya banyak yang kalau misalnya datang ke tempat-tempat yang nauzubillah gitu ya, itu diposting. Tapi kalau misalnya ke kajian ilmu kayaknya malu-malu gitu. Justru sekarang harus kita syiarkan Kamikdad, semangat hadir ke majelis ilmu. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustazah Nada. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa tema kita hari ini. Kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton dulu ada tayangan Camat ngumpet di bawah meja ketahuan simpen ratusan APK paslon. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Astagfirullahaladzim. OTT ya, operasi tangkap tangan. Tangkap tangan di bawah meja. Katanya enggak, dia ngeles, saya nonton video beritanya full, katanya enggak, saya enggak ngumpet, saya lagi nyari handphone jatuh. Katanya. Oh gitu, subhanallah. Bisa aja ngeles kayak husnudon aja kita, husnudon. Namanya masa-masa politik ini banyak. Betul, ada aja ya kisah-kisah lucu. Ustaz Jam izin bertanya nih, katanya ya sekarang juga kita lihat ya banyak berita bermunculan, ada koruptor ditangkap gitu ya. Nah ini katanya sudah disampaikan juga oleh Rasulullah gitu. Memang ini akan terus ada. Tapi kalau misalnya kita menormalisasi korupsi itu kayaknya gimana gitu. Tapi benar gak sih itu salah satu tanda-tanda akhir zaman Ustaz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, guru kami Ustaz Nada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sungguh kami membebankan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka semua tidak mau mengemban amanah
yang menerima amanah malah manusia. Wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu memang zalim dan mohon maaf jahil, bodoh. Subhanallah, ini Allah sendiri yang menerangkannya di dalam Al-Quran bahwa manusia ini suka sok berani mengemban amanah, merasa dirinya mampu padahal sebenarnya dia tidak dalam kapasitas tersebut. Sehingga Nabi SAW mengingatkan bahwasanya salah satu tanda datangnya as-sa'ah ataupun daripada akhir daripada zaman ini apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Apa penyebabnya biasanya kiamat terjadi ataupun kehancuran terjadi kalau urusan sudah diberikan kepada ahlinya? Ini pada dasarnya manusia itu mencari daripada upah ya Bu ya. Kita kerja ini pasti membutuhkan daripada upah daripada pekerjaan. Nah, di akhir zaman ada beberapa posisi atau jabatan diisi dengan yang bukan ahlinya, sehingga yang ahli merasa ya udahlah percuma juga saya bekerja kalau begini, tidak dapat juga yang saya, percuma juga nanti lama-lama bukan hanya percuma bekerja, percuma juga sekolah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, orang yang diangkat yang ordal, orang dalam. Ngapain juga saya begini-begini, ngapain? Akhirnya terjadi kemunduran dan ini akan menjadikan dunia ini bagaikan hutan rimba seperti binatang sudah. Subhanallah, ngapain juga saya sekolah, ngapain juga saya tinggi-tinggi, orang yang diterima juga kalau nggak ada orang dalam nggak bisa. Ngapain juga saya begini. Ini kata pendapatnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka disebutkan ini adalah kiamat kalau manusia sudah tidak mau lagi bekerja. Ya Allah, saya pernah Ustadz benerin air di rumah saya mati karena saya bukan ahlinya. Betul. Saya coba-coba malah mati total. Akhirnya Banjir gak? Banjir jadi bocor semuanya rumah saya. Ya Sama Allah. orang yang memperbaiki TV, katanya TV-nya rusak. Ternyata antenanya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Baik. memang segala sesuatu itu harus dengan ahlinya ya Guru ya. Harus dengan ahlinya. Baik, Masya Kalau Allah. nggak tunggu kehancuran. Baik, ya Allah. Baik, terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam. Nih. Apa, Kenapa Dul? saya maju? Karena Iya. sama dengan ini. Apa Kalau tuh? berdonasi pada tempatnya. Nah, ini dia pas banget. Nih, pas Gimana banget nih. Ustaz? CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Di bawah sini jamaah scan QRIS-nya langsung ya, Masya Cepat, Allah. cepat, Yuk ayo. jamaah pagi-pagi nih kita bersedekah ya, jangan sampai lupa berdonasi ya, menyebarkan kebaikan Insya Allah, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.